Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Iya, di Aceh ya? iya, saya di Aceh. Oke, di Aceh ya. Ya, oke Mbak, boleh langsung sharing aja yang singkat, padat, jelas. Terima kasih Kak David. Eh, Terima kasih semuanya atas undangannya untuk saya berbagi tentang apa yang saya rasakan tentang penggunaan alfa meta dan alfa spin. Di mana pada eh, 4 bulan yang lalu saya mengalami sebuah musibah kecelakaan mobil bersama dengan suami saya, tepatnya tanggal 14 Februari, sehingga suami saya eh, meninggal dunia dan saya mengalami patah tulang paha sebelah kanan dan tulang pinggang di sebelah kanannya juga. Ya, ini adalah kondisi mobil saya, tampak dari depan. Saya hanya berdua dengan suami saya pada waktu itu. Kami ke Banda Aceh dalam rangka urusan perjalanan dinas. Kemudian suami saya tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika mengendalikan mobil. Ini adalah ketika saya sudah ke rumah sakit Zainal Abidin, dan suami saya sudah dibawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan di kediaman kami di Matang Gelompang 2, dan saya harus segera melanjutkan operasi segera terhadap tulang paha saya dan bagian pinggang saya. Pada saat kejadian itu, ini adalah nampak sekali fotonya. Itu yang patah adalah tulang paha sebelah kanan. Awalnya saya direncanakan operasi di satu rumah sakit tipe B yang ada di Banda Aceh, tetapi setelah melihat hasil ronsennya itu, saya dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada di Banda Aceh karena mengingat operasi ini adalah sangat lama dan perlu alat yang lebih lengkap lagi untuk tindakan saya. Ini tulang yang patah ini adalah tulang paha kanan sebelah kanan saya dan tulang pinggang. Itu terjadi karena benturan yang kuat pada saat kecelakaan, dan ada sedikit himpitan dari arah depan mobil saya itu yang mengenai saya. Nah, setelah saya dibawa ke rumah sakit tipe A, hari ketiga saya langsung dilakukan tindakan operasi, dan malam pertama saya di rumah sakit, kakak saya datang langsung memberikan terapi alfa meta kepada saya. Pada waktu itu saya tidak tahu siapa sih manfaatnya alfa meta, cuma kakak saya selalu bilang, "Dek, minum ini, minum ini, minum ini. Ini bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri ataupun bisa menguatkan sel-sel tubuh adik yang sedang saat ini lagi tidak stabil." Dia mensupport saya. Saya tidak tahu. Saya terus diberikan alfa meta selama 3 hari sebelum operasi. Selama 1 hari itu sampai 3 kali lebih dia berikan saya konsumsi alfa meta. Kemudian kakak saya juga membawa alfa spin. Dia ditempatkan di bawah di bawah ranjang rumah sakit. Itu dia tempatkan. Ada 4 buah alfa spin. Dia tempatkan di bawahnya. Kemudian dia juga bawa katanya itu alfa spin Galaxy, yang waktu itu kakak saya punya, dia taruh juga di ranjang di bawah rumah sakit. Nah, selama dipakaikan, saya diminumkan alfa meta dan diterapi dengan alfa spin, rasa nyeri saya sebelum tindakan operasi itu kadang-kadang sangat membantu. Itu nyerinya agak berkurang. Itu saya rasakan sendiri, di mana alfa spin itu dibuat di senter seperti ini, di senter di antara lutut saya ini ada 2 alfa spin yang dipakaikan oleh kakak saya, kemudian dibuat seperti 2 buah kutub untuk mengurangi rasa nyeri di daerah lutut saya, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali ketika saya merasakan nyeri yang luar biasa yang saya alami sebelum tindakan operasi itu berlangsung. Hari ketiga saya langsung dioperasi oleh dokter. Sebelumnya dokter mengatakan bahwa ini operasinya akan berlangsung lama, selama lebih kurang 6 jam, karena mengingat patah yang saya alami itu sangat bervariasi.
dan dokter mengatakan bahwa mudah-mudahan panggul saya juga tidak mengalami masalah dengan patah yang mengakibatkan nanti itu juga harus diganti. Alhamdulillah operasi berjalan sangat baik selama 6 jam. Saya langsung operasi. Kemudian setelah operasi, setelah saya sadar, saya merasakan nyeri juga, agak nyeri meskipun obat anti nyeri sudah diberikan. Tapi kakak saya terus mensupport saya memberikan minuman Alfameta. Alfameta dia berikan terus setiap harinya itu 1 hari 3 kali, kadang-kadang lebih. Saya juga kalau saya nggak bisa makan dia minum Alfameta. Kadang-kadang saya nggak sanggup makan dia kasih Alfameta. Saya nggak tahu lagi, pokoknya yang saya ingat itu 1 hari 3 kali itu sering sekali saya diminumkan dengan Alfameta. Kemudian kalau sudah nyeri saya diterapi dengan Alfaspin. Kemudian setelah operasi pada hari ke-3 pos operasi, dokter melakukan pembukaan luka, pembersihan luka bekas operasi. Luka saya itu sangat panjang, mungkin lebih kurang ada dari paha sebelah kanan itu dari atas paha sampai ke pinggang. Berapa senti, Mbak? Kira-kira 30 senti. 30 senti ya, 30 Oke. senti itu ukuran lukanya. Itu pada hari ke-3 dokter masuk, katanya kita ganti perban hari ke-3-nya. Mudah-mudahan lukanya bagus Bu ya, katanya. Setelah waktu diganti perban, dia melihat ada senter di samping saya. Mereka dokter itu bertanya, itu apa Bu? Itu saya senter, karena kadang saya sering merasa nyeri, jadi sering sekali saya senter dengan Alfaspin seperti ini di luka saya. Kemudian dokter bilang, oh nggak apa-apa, kalau memang itu Ibu nyaman, silakan menggunakannya terus, kata dokternya. Setelah dibuka lukanya, dokter bilang, wah ini bagus Bu, lukanya kering sekali, tidak ada abses sedikit pun. Ya, ini kering sekali lukanya, dan jahitannya itu rapat sekali. Kemudian dokter menutup kembali luka saya dengan perban. Kemudian saya sampaikan ke dokter bahwa apa boleh dok saya terus menerapi dengan Alfaspin. Ke dokter bilang kalau kamu nyaman itu tidak ada masalah, katanya. Dan apa yang saya rasakan, memang kalau nyeri itu datang, Alfaspin lah yang saya cari untuk mengurangi nyeri saya setelah operasi tersebut. Kemudian saya terus mengkonsumsi Alfameta, dan ketika hari ke-7 saya berada di rumah sakit, itu luka saya perbannya dibuka kembali, kemudian lukanya dilihat kembali, dan dokter juga mengatakan bahwa ini lukanya sangat bagus lagi, sangat bagus, tidak ada sedikit pun udem ataupun bengkak di daerah luka saya, jadi lukanya itu bagus dan rapat, katanya. Saya bilang alhamdulillah dok, mudah-mudahan saya bisa lekas sembuh. Dan pada hari ke-8 saya terus diizinkan pulang oleh dokter, dan pada saat hari ke-8 saya pulang itu saya belum bisa yang namanya jalan, dan semuanya masih aktivitas saya adalah di tempat tidur. Itu saya tidak bisa apapun. Ketika saya pulang, kakak saya terus menyemangati saya, kamu harus bisa Dek, kita belajar berjalan dengan tongkat yang diberikan, ada 2 tongkat yang diberikan, kamu harus bisa jalan. Cuma untuk belajar jalan itu nyeri sangat. Jadi selama di rumah saya terus dilakukan terapi oleh kakak saya dengan memasang Alfaspin Quantum, kemudian Alfameta terus diberikan. Dan saya merasakan bahwa benar-benar sekali nyeri itu hilang ketika Alfaspin itu saya senter dan saya dekatkan dengan daerah luka saya dan lutut saya. Itu yang saya rasakan memang sangat membantu saya, karena saya tidur pun sangat susah pada waktu itu, sampai ibu saya bilang paling kamu tidur itu yang ada cuma 1 hari 1 malam itu paling nyenyak itu cuma 2 jam.
Itu ya yang ibu saya lihat dan ibu saya katakan. Tapi saya tidak mengeluh karena saya tidak merasakan nyeri yang berat karena dibantu dengan Alphaspin ini di daerah luka saya. Dan setelah 10 hari saya berada di Banda Aceh, saya bilang ke kakak, kita balik kontrol ke dokter, ke praktek dokter ya, untuk kita ganti umpan lagi. Kemudian saya ke praktek dokter pada hari ke-10 setelah operasi, dan luka saya dilihat kembali, sampai dokter bilang, oh ini bagus lagi lukanya rapat dan tidak ada nanah sedikit pun, dan tidak usah diperban lagi katanya. Kemudian saya bilang ke dokter bahwa obat-obat yang diberikan itu, saya kalau minum obat itu sering bengkak ya, gembung ya, perut saya itu gembung, saya bilang. Dokter ketawa, mungkin itu pengaruh obat analgetik yang diberikan sehingga membuat kadang reaksi di perut itu nggak bisa diterima. Jadi ibu kita ganti obatnya. Tapi alhamdulillah luka saya bagus dan tidak ada sedikit pun terjadinya bengkak di daerah luka bekas operasinya. Akhirnya saya setelah 29 hari pos operasi, saya balik lagi ke dokter, yaitu ketika saya akan pulang ke kampung halaman saya. Pada waktu itu dokter mengatakan kepada saya, ini Bu paling lama 6 bulan Ibu baru bisa berjalan kembali ya, dengan tidak menggunakan tongkat katanya. Paling cepat ya, paling cepat atau paling lama? Paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Ibu bisa berjalan kembali tanpa menggunakan 2 tongkat. Jadi untuk sementara ini Ibu harus pakai 2 tongkat, tapi kaki yang satunya itu tidak boleh menekan, tapi harus sedikit digantung, katanya yang kaki yang sebelah kanan. Setelah saya kembali ke kampung halaman, kira-kira setelah 1 bulan saya di Banda Aceh, saya terus dengan rutin mengkonsumsi Alphameta, Alphaspin, juga dengan terapi Alphaspin dan minum air Alphaspinnya. Saya mencoba ketika di rumah, tepatnya setelah hampir 1,5 bulan ya, saya coba kaki saya itu saya tekan ke bawah. Ternyata saya bisa melakukannya itu. Walaupun hanya 3 langkah, saya coba setiap harinya, saya nambah, saya tambah, hari ini saya berjalan 3 langkah, besoknya saya berjalan 6 langkah, dan sebegitu seterusnya. Saya hanya ingin sembuh, karena anak-anak butuh saya. Itu yang menguatkan saya, karena ketika anak-anak saya bertanya, kapan mama bisa jalan? Saya tidak bisa menjawab, maka saya harus sembuh dengan berusaha dari diri saya, dibantu dengan obat-obatan, dan terapi yang sangat membantu saya. Itu yang menguatkan saya. Kemudian, jadi Mbak, boleh jadi 1,5 bulan setelah pasca operasi, Mbak udah coba jalan tanpa dengan tongkat cuma 1 ya di rumah. Tongkat 2, tapi kakinya sudah menekan. Oke. Padahal dokter bilang 6 bulan, paling cepat 6 bulan ya kalau itu. Iya, tidak boleh menumpuk apapun. Kemudian saya balik pas 2 bulan saya balik ke dokter untuk kontrol kembali dan ronsen ulang. Waktu di ronsen ulang itu, dokter mengatakan bahwa ini bagus sekali lukanya, Ibu tulangnya sudah mulai terjadi pertumbuhan. Ya, saya mengatakan ke dokter, dok, kaki saya sudah saya tekan, dok. Terkejut dokternya, bilang, loh, tapi saya tidak merasakan sakit, saya bilang gitu. Dan kaki saya tidak bengkak, saya bilang gitu. Tapi Ibu harus hati-hati, pesannya, kan takut nanti memang berat badan Ibu belum bisa dialihkan separuhnya pun ke sebelah yang sakit, katanya. Baik, saya bilang sama dokternya, tapi tulangnya sudah mulai pertumbuhan yang bagus, katanya. Jadi latihan terus, kata dokternya. Jadi saya setelah 2 bulan saya melakukan ronsen, saya balik ke rumah, itu saya coba latihan lagi bersama anak-anak. Setiap pagi saya latihan dengan anak dengan menggunakan 2 tongkat, tapi kadang-kadang 1 tongkatnya saya angkat saja hanya sebagai membantu saya ketika saya sudah tidak sanggup lagi berjalan dengan 1 tongkat. Jadi saya coba jalan
tapi kaki saya sudah bisa rata antara kanan dengan kiri ketika saya berjalan, dan saya juga tidak merasakan nyeri dan sakit. Itu yang saya rasakan dengan begitu cepatnya, sehingga salah satu teman saya berkata, kok cepat kali ya bisa bengkak katanya. Waktu itu saya juga pernah datang ke fisioterapi di Banda Aceh. Saya melihat orang-orang yang setelah kecelakaan itu kadang-kadang 3 bulan masih dia kakinya bengkak dan belum bisa menekan seperti saya. Terus saya, alhamdulillah, kenapa saya baru 1,5 bulan, baru 2 bulan lah kaki saya sudah bisa menekan, dan saya merasakan bahwa saya tidak nyeri seperti mereka dan kaki saya tidak bengkak. Itu yang saya rasakan benar-benar sekali dengan apa yang dilakukan terapi oleh kakak saya dengan alpha spin dan alpha meta itu luar biasa. Kemudian saya terus berusaha berlatih dan berjalan. Akhirnya kadang-kadang saya berjalan waktu saya sudah 2 bulan lebih, saya coba lepas 1 tongkat. Saya berjalan dengan 1 krek. Ya. Saya pakai krek yang ini. Ini seperti ini, saya pakai 1 krek ini. Saya coba jalan. Setelah saya jalan, tapi saya bisa dan saya tidak merasakan sakit. Meskipun dokter belum menyarankan saya untuk memakai 1 krek, tapi saya sudah bisa melakukannya. Dan ketika 4 bulan, saya balik lagi kontrol ke dokter, di ronsen lagi, dokter mengatakan bahwa ibu ini pertumbuhan tulangnya cepat sekali. Ibu ini tulangnya sudah sangat bagus pertumbuhannya, hanya tinggal sedikit lagi. Kemudian saya bilang sama dokter, dok, tapi saya sudah pakai 1 tongkat. Saya bilang, kadang-kadang saya sekali-sekali saya lepas tongkat saya untuk berjalan, itu bisa, saya bilang, meskipun masih agak sedikit pincang-pincang. Dokter terkejut, kemudian dia bilang, tapi ibu hati-hati, ibu belum saatnya untuk melepaskan krek untuk berjalan dengan 1 tongkat. Jadi hati-hati sekali karena itu masih sangat rentan. Cuma saya bilang sama dokter, tapi saya kepingin sembuh, dok, secepatnya kalau bisa. Kalau memang saya bisa, kenapa harus tunggu 6 bulan? Saya bilang seperti itu sama dokter. Cuma dokter mengatakan, ibu boleh mencobanya, tapi hati-hati, jangan sampai ibu jatuh. Kalau jatuh itu tulang masih sangat rawan. Kalau sampai jatuh itu yang kita khawatirkan adalah terjadi patah kembali pada tempat yang lain. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah selama 1 bulan saya di Banda Aceh, saya konsumsi alpha meta ini sampai 3 botol. 3 botol saya konsumsi alpha meta 1 bulan, Bu. Bapak Ibu semuanya, dan memberikan energi yang luar biasa juga buat saya, di mana selama bulan Ramadan waktu itu pada saya baru siap operasi baru 2 bulan, saya bisa melakukan ibadah puasa dengan keadaan sehat, dan puasa saya tidak tinggal 1 hari pun, kecuali pada saat saya memang tidak bisa berpuasa atau menstruasi saya datang, itu yang saya tidak berpuasa, tapi selebihnya saya puasa full, dan saya tidak merasakan yang lainnya selama bulan puasa itu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bahwa puasa saya tidak tinggal. Saya pikir puasa saya akan tinggal. Oke, Mbak Nana, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa banget ya, karena keinginan Mbak Nana untuk sembuh dengan cepat, terus dibantu lagi dengan terapi alpha meta, terus alpha spin juga, terus pakainya juga nggak putus ya, reguler terus ya, akhirnya kan hasilnya signifikan banget ya. Tadi yang Mbak dokter bilang paling cepat 6 bulan ya, tapi saya lihat Mbak Nana dalam hanya hitungan di bulan kedua aja sebenarnya Mbak Nana udah bisa melakukan banyak hal gitu loh. Iya. Thank you ya Mbak, thank you banget sharingnya, semoga selalu sehat ya, dan cepat kembali ke ini ya, kembali sehat. Oke? Terima kasih. Nah, berhubung waktu, saya mau undang langsung aja seorang dokter juga dari Banda Aceh ya, beliau seorang dokter, Dokter Yuli. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan, bisa sharing pengalaman beliau, apalagi setelah mendengar kesaksiannya ini ya, Mbak Nana. Mungkin Dokter Yuli bisa langsung, Dok. Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Alhamdulillah kesempatan hari ini luar biasa. Saya juga termasuk yang mengikuti perkembangan adik kita Nana. Jadi dari awal sampai Nana juga kembali ke daerahnya, saya terus mengikutinya bersama dengan Bu Redi, kebetulan kakaknya Bu Nana. Nah, memang dari perkembangan recovery-nya Bu Nana itu jelas sekali, itu kelihatan sekali di mana fungsi alfaspin dan alfameta itu bekerja luar biasa. Kenapa? Nah, saya mungkin mau ngajak teman-teman dulu sebentar untuk kita lihat struktur tulang. Ya, tulang itu terdiri dari 3 komposisi besar. Dia ada progenitor, ya, ibaratnya cikal bakal untuk menghasilkan nanti sel tulang. Nah, progenitor ini dia menghasilkan osteoblast. Jadi cikal bakal menghasilkan menjadi tulang. Osteoblast ini akan menjadi osteosit dan osteoklas. Itu adalah sel tulang yang dewasa istilahnya. Nah, tentunya dari ketiga komposisi tadi di dalam sel tulang dewasa itu terdiri dari 3 komponen besar lagi nih. Nah, jadi apa itu komponen besarnya? Pertama, tulang kita terdiri 25% itu dari air ternyata Pak David. Nah, air di dalam tulang berisi 25%, kemudian senyawa organik itu terdiri dari 67%, kemudian sisanya 33% itu terdiri dari senyawa anorganik. Nah, menarik sekali dan saya sangat excited. Kenapa? Karena memang alfameta itu mengandung sekitar 80% adalah senyawa dari organik. Nah, mineral-mineral yang natural terdapat di dalam alfameta itu benar-benar luar biasa. Nah, jadi apa aja salah satu mineral yang dibutuhkan untuk perbaikan tulang ya, itu adalah kalsium, mangan, selenium, kemudian ada berbagai mineral lainnya yang itu memang benar-benar natural. Nah, sekarang kalau kita lihat itu kan begitu banyak bisa kita dapat mineral-mineral dari secara secara kimiawi. Nah, tapi itu sangat berefek. Bahkan ada obat-obat tertentu yang menghambat penyerapan tulang. Nah, jadi pada Nana apa yang terjadi? Penyerapan dan pembentukan tulang baru itu sangat terbantu didukung oleh alfameta dari sisi dalamnya. Nah, dari sisi luar tubuh dibantu dari alfaspinnya. Bagaimana alfaspin bekerja sehingga proses recovery-nya bisa terpangkas 50% dari keadaan umum. Apa yang terjadi? Jadi alfaspin itu bekerja dari luar dengan mengharmoniskan gelombang di dalam tubuhnya sehingga mitokondria dan sel-sel osteosit dan sel-sel lainnya dapat bekerja secara maksimal sehingga penyerapan kalsium, mangan, ya, vitamin D itu akan maksimal. Jadi bisa kita lihat dengan pembuktian bahwa hasil radiologinya itu menghasilkan signifikan dan sangat signifikan recovery yang dihasilkan dari penggunaan keduanya. Bahkan fitonutrien yang dikonsumsi juga dari Phytomax itu luar biasa karena di dalamnya terjadi. Nah, Phytomax ini kan mengandung bermanfaat sebagai komunikasi sel. Jadi sel ini ibaratnya mempunyai informasi yang harus disampaikan. Jadi dahsyat sekali, luar biasa, Biswat. Untuk produk-produk kita ini semua bekerja dengan sempurna dan mungkin jadi itu memang, aja dari saya. Jadi memang kombinasi produknya ya dengan alfameta dan alfaspin itu membuat recovery-nya Mbak Nana itu cepat ya, Dokter? Iya, benar Pak. Benar Pak. Karena kan dari komposisi tulang kita itu senyawa organik itu 67%. Dan air 25%. Nah, 25% air itu dipenuhi oleh living water dari alfaspin. Nah, sehingga kan di dalam tulang itu juga terdapat pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh lim. Nah, kesemuanya itu dapat bekerja sama sehingga perbaikan selnya lebih cepat, repair selnya lebih cepat. Oke. Dimana sedikit lagi Pak, boleh. Ya. Dimana alpha TSP yang tergandung di dalam alfameta itu menyebabkan ATP itu bekerja lebih maksimal sehingga
sel-sel saraf yang ibaratnya menyebabkan nyeri itu akan terbantu dan dia akan mengisi relung-relung dari sel-sel saraf itu, sehingga selain alfalfin juga membantu jadi sel sarafnya terpenuhi nutrisinya, sehingga rasa nyerinya itu sangat membantu dan berkurang. Mungkin itu aja seri saya Pak David. Oke, Dokter Yuli, terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat ya. Saya dengar Dokter Yuli juga bertugas di rumah sakit yang membantu pasien-pasien COVID ya. Semoga terima kasih banyak, Pak. Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih Dokter Yuli. Terima kasih Pak, amin. Ya.